Nak, aku tidak ingin banyak bicara denganmu. Nikmati perlahan di alam gelapku. Jangan mencoba melepaskan diri. Terserah kamu, dan kualifikasi ini. Dalam kegelapan tak berujung, suara Mo Yue yang lebih dingin bergema dari segala arah. Pada saat ini, di aula besar ini, tubuh Qin Yichen menghilang dengan aneh. Seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Dan tindakan Mo Yue, sama sekali tidak menyebabkan sedikit fluktuasi True Origin. Setelah menyelesaikan Qin Yichen, mata Mo Yue diproyeksikan jauh ke dalam aula besar. Hanya untuk dilihat di sana, ada 3 siluet berjalan perlahan. Yang pertama, mengenakan gaun putih. Terlihat cantik, 3.000 sutra hijau diikat sesuka hati dengan warna merah ikat rambut, jatuh seperti air terjun. Seanggun peri, kecuali di wajah cantik yang cantik, ada semacam penolakan dalam warna sedingin es di luar 1000 li. Orang ini adalah mimpi indah Qin Yichen, angin 1000 salju. Gaya semacam ini, bahkan jika Mo Yue melihatnya, mau tidak mau matanya bersinar, warna dingin di wajah yang terakhir, bahkan membangkitkan keinginannya untuk menaklukkan. Di sebelah Feng 1000 salju, Penatua keempat dan Feng Rou mengikuti satu sama lain setengah langkah, yang juga merupakan tanda penghormatan terhadap identitasnya. Phoenix Clan Saintes, pasti luar biasa, aku bisa melihatnya hari ini, itu benar-benar berkah bagiku. Dengan munculnya angin dan salju, wajah Mo Yue tersapu sebelum ketidakpedulian, tetapi dengan senyuman sinar matahari, melengkung ke arah yang terakhir. Nama Tuan Muda Mo Yue sudah lama terdengar, jadi silakan duduk. Untuk Mo Yue memberi hormat, angin 1000 salju hanyalah titik kecil, lembut, di matanya, sama sekali tidak berfluktuasi sedikit pun. Di mana Cao Cao Chen? Setelah kembali ke aula besar, Penatua keempat mengalihkan pandangan, tetapi tidak menemukan siluet yang sudah dikenalnya. Melihat pemandangan ini, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Meskipun tidak ada jejak pertempuran di aula besar, Penatua keempat sangat menyadari bahwa tampaknya ada gelombang aneh di angkasa. Adapun perubahan tampilan mata Penatua keempat, Mo Yue tampaknya tidak menyadarinya, dan dia tidak ingin menyebutkan kemana perginya Qin Yichen. Saintes, ini adalah hadiah yang aku siapkan untukmu, dan kuharap Saintes tersenyum. Mo Yue tidak memberikan kesempatan kepada 4 penatua untuk mengajukan pertanyaan. Dia mengeluarkan botol batu giok transparan dari tangannya dan dengan ringan berkata sambil tersenyum pada angin 1000 salju. Apakah ini peradangan 10.000 tahun? Melihat cairan merah yang mengalir di dalam botol batu giok khusus itu, pupil penatua keempat mau tidak mau tiba-tiba menyusut, dengan kilasan keheranan di matanya. Peradangan 10.000 tahun hanya dapat dibudidayakan di tempat yang sangat panas. Untuk atribut seniman bela diri api, itu adalah objek ilahi yang ilahi. Meskipun Yayasan Phoenix Clan luar biasa, tetapi kapasitas penyimpanan peradangan 10.000 tahun tidak banyak. Botol peradangan 10.000 tahun di tangan Mo Yue, bahkan jika itu seperti lautan api selama 9 hari. Hitung dalam ratusan tahun. Di sisi Feng Rou, tatapan terkejut juga muncul di matanya. Meskipun dia terbiasa dengan semua jenis api atribut material surgawi harta duniawi dengan angin dan salju, dia masih terkejut dengan apa yang dibawa Mo Yue. Saya mengagumi Saintes untuk waktu yang lama. Saya menemukan benda ini sendiri. Pembicaraannya juga agak konyol. Untuk mendapatkan barang-barang ini, saya sangat malu. Adapun reaksi tetua keempat dan Feng Rou, Mo Yue sepertinya sudah lama menyadarinya. Dia tidak bangga akan hal itu, tetapi menertawakan dirinya sendiri. Karena benda ini diperoleh oleh Tuan Muda Mo Yue dengan sangat keras, mari kita simpan dengan Tuan Muda. Namun, yang membuat Mo Yue sedikit terkejut adalah bahwa angin dan salju bahkan tidak melihatnya. Dan dia terus terang menolak untuk mengatakan bahwa warna dingin di wajahnya tidak hilang sama sekali. Meskipun itu sangat berharga, saya memberanikan diri untuk mendapatkannya untuk Saintes, dan saya harap Saintes dapat menerimanya. Melihat apa yang telah dia persiapkan dengan hati-hati, Feng 1000 Sue bahkan tidak tertarik untuk meliriknya. Mo Yue tiba-tiba merasa tenggelam dalam hatinya, tapi dia masih berkata dengan senyum enggan pada Feng 1000 Sue. Tuan Muda Mo Yue, Anda dan saya tidak terbiasa dengan hal-hal langka seperti itu, saya tidak dapat menerimanya. Menghadapi peradangan 10.000 tahun yang cukup untuk memicu angin berdarah di benua 10.000, angin 1000 salju sama sekali tidak melihatnya, dan dalam nadanya, itu penuh dengan rasa dingin yang melebihi 1000 li. Mendengar bahwa angin dan salju menolak lagi, kulit Mo Yue akhirnya menjadi sedikit lebih berat. Sikap yang terakhir agak tidak terduga, yang juga membuatnya tidak mungkin melakukan cara yang direncanakan. Sebenarnya, apakah angin 1000 salju tahu mengapa Mo Yue datang ke sini? Tapi dia tidak bisa mentolerir orang lain di dalam hatinya. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, dia tidak mau memberikannya. Tuan Muda Mo Yue, di mana Cao Cao Chen? Sementara Mo Yue sedang memikirkan cara untuk mengubah angin dan salju 1000, suara penatua keempat tiba-tiba terdengar. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu Saintes, jadi ayo pergi dulu. Mo Yue melirik tetua keempat, dan tampak kesal karena yang terakhir mengganggu komunikasinya dengan angin dan salju.
dan berkata dengan tidak menyenangkan. Saya pergi. Mendengar ini, mata tetua keempat sedikit membeku. Dalam hal ini, dia tidak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa bocah lelaki itu meletakkan sikap sombongnya untuk datang melihat angin dan salju. Seperti seorang junior, memohon pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa pergi pada saat kritis ini? Di antara mereka, saya khawatir ada hubungan yang tidak terpisahkan dengan Mo Yue. Saat dia pergi tadi, pasti ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Apa? Namun, pada saat ini, angin seribu salju tiba-tiba mendengus. Tatapannya diproyeksikan ke suatu tempat di aula besar. Dan segera, jubah lengannya berkibar, dan nyala api kecil berkibar. Nyala api ini terlihat sangat kecil, tetapi kemanapun ia lewat, ruang tersebut terbakar dengan jejak gelap. Akhirnya, dalam warna Mo Yue yang agak jelek, nyala api tampaknya menabrak dinding yang tidak terlihat. Di atas, berhenti. Detik berikutnya, nyala api meledak, suhu tinggi yang mengerikan menyapu terbuka di aula besar. Dan di tengah nyala api, lubang hitam tiba-tiba muncul. Melalui lubang, dapat terlihat samar-samar, tampaknya ada siluet terjebak di dalamnya. Mo Yue, apakah kamu sudah menembak tamu bangsawanku? Tanda seru. Melihat bukaan hitam itu, wajah tetua keempat tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, Qin Yichen, yang berada dalam kegelapan tak berujung, juga menyadari keanehan itu. Dia tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, matanya tampak melewati blokade kegelapan dan api yang tak terbatas, dan jatuh dalam angin dan salju. Tubuh